ask permission katanya from the meeting host. Oke. Gimana caranya? Nggak tahu gimana ya. Nanti kita send lah recordernya, record sama teman. Ya, kamu kirim aja deh. Iya, iya. Oke. Kenapa direcord, El? Kan kau udah langsung. Oke. Jadi sekarang Untuk ngulang-ngulang. ya, oke. Jadi pertanyaannya, kenapa? Jadi kan sekarang kita tahu belajar ada 3 decree. 3 decree. Kenapa decree-nya nggak bisa mulai dari Cyrus? Karena the end of 62 weeks itu nggak ada Messiah. Kenapa nggak bisa dari Darius? Karena the end of 69 weeks, the end of 69 weeks itu nggak ada Messiah. Kita udah hitungkan last week. Nah, kalau kita mulai dari Artaxerxes, the end of 69 weeks itu ada Messiah di sini. Messiah itu Yesus. Jadi berdasarkan ini, dari sini ke sini, ini adalah 69 weeks. Dan ini adalah 1 minggu. Berakhir, mulai dari 457, kita sudah hitung. 69 weeks itu adalah 27 AD, dan kita lihat di situ 27 AD adalah Yesus dibaptis. Itu salah satu reason kenapa kita gunakan Artaxerxes. Reason kedua adalah, coba ya, kita buka dulu Daniel 9 ayat 25. Boleh Tante Esther baca Daniel 9 ayat 25. Jadi ini untuk supaya kita bisa maju. Pakai bahasa Inggrisnya? Iya ya, kalau bisa. Mau dibaca? Ya, boleh baca. Now therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again and the wall even in troublous time. Oke, jadi kan dibilang di situ, kita harus understand bahwa ada the beginning of commandment to restore and build Jerusalem. Ada berapa? Sampai di Messiah kan? Tante Esther lihat situ toh? Iya. Jadi commandment itu harus sampai di Messiah, the Prince. Dan itu ada 7 weeks dengan 3 score. Jadi 7 tambah 3 score and 2 weeks, 62 jadi 69. Jadi selama 69 minggu itu, dia punya nubuatan harus sampai di Messiah. Kita nggak bisa gunakan Cyrus karena nggak sampai di Messiah. Kita nggak bisa gunakan Darius karena nggak sampai di Messiah. Kita bisa gunakan Artaxerxes karena nubuatannya itu sampai di Messiah the Prince. Itu. Terus, tunggu. Iya, tunggu ya. Kenapa? Begini ya. Oke, kayak gini ya. Oke. Jadi, dimulai dari itu. Terus dia bilang commandment untuk apa tadi, Tante Esther? Restore apa? Restore and build Jerusalem. Restore and build Jerusalem. Nah, kita tahu apakah, sekarang di Jerusalem kenapa harus di-restore? Kenapa harus diperbaiki? Karena udah dihancurkan. Apanya yang dihancurkan? Buildingnya. Building which is the sanctuary, apalagi? Sama apa ya, sama Street, wall, Street jalanan. and wall, right? Jadi ada 3 yang dihancurkan. So let me just, no, I don't have to write down. Ada 3 yang dihancurkan. Ada sanctuary, ada street dengan wall. Itu yang dihancurkan oleh Nebukadnezar. Nah sekarang, kalau 3 itu dihancurkan, berarti harus berapa diperbaiki? 3. Nah sekarang kenapa kita, ini alasan kedua, kenapa kita nggak bisa pakai dari Cyrus? Kenapa kita nggak bisa pakai dari Cyrus?
Waktunya nggak pas. Itu sudah tadi kan, kita sudah buktikan waktunya nggak pas. Tetapi another proof kalau kita nggak bisa di Cyrus. Kenapa nggak bisa di Cyrus? Karena waktu mereka komplit itu apa wall and Aha. wall and street itu bukan pada waktu Cyrus. That's right, Anteli. Karena di Cyrus baru fondasi kan, ingat? Di Cyrus last week. Kalau baru fondasi, apakah Jerusalem sudah di-restore nggak? Belum. That's why we cannot use Cyrus. Kenapa nggak bisa di Darius? Karena belum juga itu. Belum juga, that's right, Auntie Esther. Di Cyrus baru fondasi. Ya mungkin juga mereka build, tapi belum selesai. Tapi di Darius, tempelnya sudah di-finish kan? Kita ini, this is the lesson last week, kita hanya review back, and after that kita continue. Kalau di Darius, even though the temple sudah finish, tetapi belum complete restoration, belum selesai dia punya restore, karena yang dirusakkan adalah Ka'bah, wall and street. Kalau di Darius, baru tempelnya di-finish. Nah sekarang, kenapa kita mulai dari Artaxerxes, mana itu? Artaxerxes di sini, di third decree, karena disitulah mereka start build apa? Wall and street begin to build. Mengerti kan? Jadi makanya itu commandment yang di Daniel 9 ayat 25, the beginning of 70 weeks itu harus dimulai dari Artaxerxes, karena perintah Artaxerxes itu adalah untuk build wall and street, dan itu adalah complete restoration of Jerusalem. Jadi kita ada dua witness. Satu, waktunya, waktu dari Cyrus dengan Darius nggak sampai di Mesiah. Kedua, Cyrus dengan Darius hanya build fondasi dengan selesai temple. Sedangkan di Artaxerxes, kita gunakan dia karena sesudah perhitungan 69 minggu, itu sampai ke nubuatan Yesus, dan di Artaxerxes punya decree juga adalah di situ komplit, di mana building wall dengan street itu dimulai. Makanya Ellen White bilang dia complete the decree. Ini Ellen White bilang dia originate. Ini reaffirm. Ini complete. We have to use this based on dua alasan tadi. Dia punya time prophecy sampai di Tuhan Yesus, dan di sini dia punya decree itu complete untuk build street and wall. Makanya Jerusalem itu di-restore dan di-build completely dari decree-nya Artaxerxes. Oke, jadi kita akan lihat di bawah di sini. Jadi dari atas ini kita ke bawah sini ya, kita mau lihat Tuhan Yesus itu Alpha dan Omega. Nah kita mau minta tolong Tante Erli bisa baca Wahyu 1. Wahyu 1 ayat 8. Kenapa Wahyu 1 ayat 8? Iya, bisa baca Wahyu 1 ayat 8. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, said the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Itu Tante lihat tulisannya warna apa? Merah kan? Di Alkitab. Iya, iya. Ya, jadi ini yang bilang itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, saya itu Alpha dan saya itu Omega. Saya itu the beginning and the end. Oke. Jadi mari kita lihat Tuhan Yesus di dalam profesi. Karena kan setiap kali kita belajar profesi, kita nggak hanya lihat angka-angka, kita mau lihat Yesus. Kita mau lihat Yesus adalah the beginning and the end. Oke, jadi kita sudah tulis ini duluan sebelum ini dari hari Jumat. Jadi I don't have to write down untuk memperhemat waktu. Kita lihat Alpha dan Omega ya. Di Ezra dia bilang,
waktu Ezra issue the decree, itu the 7 year dari dia punya reign. Dan kita tahu issue dia punya decree itu 457. Nah, kalau 457 adalah tahun ke-7 dia punya pemerintahan, berarti dia mulai memerintah tahun berapa? Di sini. Tahun berapa ini? 464 BC. 464 BC. Ini Artaxerxes mulai reign. Nah, 7 tahun kemudian dia kasih perintah untuk mereka kembali ke Yerusalem. Jadi dari 464 sampai 457 adalah 7 tahun. Oke. Makanya di Esra 7 ayat 9, bulan pertama, hari pertama, Esra pergi ke Yerusalem karena dia sudah karena Artaxerxes sudah kasih perintah bahwa dia bisa kembali ke Yerusalem untuk bangun apa? Tempel. Bukan, tempel udah selesai. Ayo. 7. Bangun Wall apa? Street. Wall Street, that's right, Auntie Esther. Ini tempel udah selesai sini. Nah, waktu dia pergi ke Yerusalem, kita tahu, nanti kita belajar bahwa dia sampai di Yerusalem tanggal berapa, bulan apa, hari apa? Tetap di sini. Masih ingat? Sampai di Yerusalem. 7. Hah? Julai 10. 10. Bukan Julai. Dia sampai di Yerusalem. Sampai. Ini bulan Sampainya 1 dia 7, bulan ke-7. itu bukan sampai itu. Oh, itu bukan sampai ya? Kan. Itu Oh. decree-nya went into effect. Dia sampai di Yerusalem bulan apa, tanggal berapa? 5. Ah, 1. bulan 5 tanggal 1, that's right. Dia sampai di Yerusalem bulan 5 tanggal 1. Tetapi waktu dia sampai, masih ingat nggak isu dari Artaxerxes itu, mereka mulai dia punya sistem pemerintahan, masih ingat last week? Jadi mereka harus set up apa? Judges, magistrate. Jadi sistem pemerintahan bangsa Israel dimulai dari commandment dari Artaxerxes. Nah, sampai bulan ke-5 tanggal 1. Nah, waktu mereka sampai kan dia harus set up, dia punya sistem government, harus ada Commonwealth, harta-harta yang mereka bawa di situ. Jadi dia butuh waktu sebelum dia mulai bangun Wall and Street di situ. Itu maksudnya Joy minta surat-surat izinnya apa semua gitulah ya? Ya, jadi sistem pemerintahannya Ya. di-set up dulu, Iya. pas sampai, nah habis itu baru mereka build Wall and Street. So even though they arrive in Jerusalem, bulan ke-5 tanggal 1, mereka nggak langsung bangun. Ada tulisan, I think I gave it to you guys last week. Bukan dari Ellen White, salah satu pioneer dibilang, mereka need little time. Nanti kita akan baca lagi. Little time di sini sekitar 2 bulan untuk begin building Wall and Street. Jadi Wall and Street itu yang diperintahkan untuk dibangun di sini, Esra, di Artaxerxes kasih perintah, nggak dimulai di sini, tetapi mulainya di sini, waktu autumn, musim gugur. Jadi dari bulan 1 ke 1, walaupun decree sudah dikeluarkan, tetapi decree-nya went into effect. Tahu kan apa went into effect? Berlakunya di autumn, musim gugur. Nah, di autumn itu adalah bulan ke-7. So we can see this, dari sini ke sini 7 tahun, di sini ke sini ini 7 bulan, dan mereka bangun selama berapa tahun di sini? Tante Esther, berapa tahun ini? 490. Oh, no, 7 kali 7, 49. 49. 49 years. Bangun apa di sini selama 49? Apa yang dibangun? Wall and Street. And Street. Jadi itu adalah 7 minggu kan? 7 minggu itu 49 tahun. Mereka bangun dari sini. 457 BC autumn. Mereka selesai di sini. 408 BC. Wall and Street were finished.
So selama 49 tahun. Nah, jadi kalau kita belajar, ini dimulai Ezra yang begin, dia punya work, Nehemia yang finish. Nehemia yang kasih selesai. Dan itu selama 49 tahun. So we see here 7 tahun, 7 bulan, 7 minggu. Apa yang kita lihat di sini? Do you see Jesus in here? Belum. Belum kan? Belum lihat. Karena tadi yang kita bilang Jesus itu adalah Alpha dan Omega. Oke, kita lanjut. Ini 7 minggu. Terus habis itu dari sini ke sini adalah 62 minggu. 62 weeks. Atau 434 tahun. Dan kita sudah belajar last week, di dalam 62 minggu itu, di 19 BC, Herodes mau repair itu temple yang sudah di-finish di Darius. Karena sudah rusak, sudah 400 tahun lebih. Tetapi Yesus lahir, itu temple udah 500 tahun. Dan itu Ellen White ada quotation. Jadi di sini Herod mau perbaiki itu temple yang sudah di-building selama 400 tahun yang lalu. Build selama 400 tahun yang lalu. Di dalam 62 minggu itu Yesus lahir. Dan temple yang dibuild oleh Herod itu yang 46 tahun. Remember yang Yesus bilang, destroy this temple, then I will rebuild in 3 days. Terus orang Yahudi bilang, bagaimana kamu mau perbaiki 3 hari? Kita bangunnya 46 tahun. Nah, itu adalah mereka berbicara mengenai Herodes perbaiki itu temple selama 46 tahun dan selesai perbaikinya 28 AD. 1 tahun sebelum Yesus, sesudah Yesus dibaptis. Oke, jadi sisa dari 70 minggu, kan ini 7 minggu tambah 62, udah 69. Berarti di sini 1 minggu. 1 minggu itu berapa tahun? 49 itu, 7 kali 7. 1 minggu berapa tahun? 7. 7, karena 1 minggu 7 hari, 7 hari sama dengan 7 tahun. Ini 7 tahun. Mulai dari 27 Yesus baptis, 31 Yesus disalibkan, 34 Stefanus dilempari dengan batu, dan itu adalah close of probation for the Jewish people. Nah sekarang, 1 minggu 7 tahun. Do you guys see Alpha dan Omega? Ada Alpha dan Omega enggak? 7 Di tahun 70. waktu Hah? pada waktu Artaxerxes, 7 tahun lagi by the end Stephen dilempari batu. That's right, Tante Eli sudah lihat. Bukankah ini 7 tahun? Artaxerxes berkuasa, dia kasih decree 457, 464 ke 457, 7 tahun. And then the end of 70 weeks, dari 27 AD ke 34 AD adalah 7 tahun. Jadi, di dalam 70 minggu, we can see Jesus. You can see Jesus, this is Alpha, this is Omega right here. Alpha dan Omega. Dan Yesus bilang, saya apa? Saya Alpha dan saya adalah Omega. Dan nanti juga, di dalam profesi 2300, kita harus lihat Alpha dan Omega. We have to see Jesus. Selain Alpha dan Omega 7 tahun, apalagi yang kita lihat di sini Yesus? Joy, Ya? tanya dulu Joy. Ya, go ahead. Saya yang bisa lebih keras. Alpha dan Omega itu berarti itu 7 tahun maksudnya pembangunan Di situ. itu bukan pembangunan ya. Yang 7 Apa Anti Erli? Bagaimana? Artaxerxes ke enggak, itu 7 tahun alfanya itu loh. Iya, kenapa itu? Itu bukannya itu pembangunan tempel itu 20 tahun. Tapi yang 7 tahun alfa itu yang kamu bilang, oke, 464 BC. Iya, Waktu Artaxerxes berkuasa. berkuasa sampai Ezra keluar ya.
pada tahun ke-7 dia kasih decree. Kok bisa jadi 7 tahun pada waktu dia kasih decree? Decree, haha. Iya, Kalau 7 tahun Omega itu masa Yesus ministry kan? iya. Jadi akhir dari 70 minggu adalah Yesus punya masa di mana dia bikin dia punya ministry, berakhir dengan Stephen Stone. Itu selama 7 tahun atau 1 minggu. 1 minggu 7 tahun kan? Ya, Jadi itu selama 70 tahun itu ya, Joy, dari 464 sampai bukan. Ini nih, Auntie Erli. Ini. Ini 70 minggu. Atau 490 tahun. Ya, 70 minggu itu, Iya. bukannya dari 464 ya? No. Ini kan baru waktu Artaxerxes berkuasa kan? Jadi saya juga bisa bikin sampai sini. Dari sini ke sini masih di dalam kategori 7 tahun. Karena di sini isu dikeluarkan, di sini decree dikeluarkan, di sini decree went into effect. Dari 646 ke 457, 7 tahun kan? Betul enggak? Iya. Jadi di sini the beginning of 70 weeks. Ini the beginning of 70 weeks. Iya, maksud saya itu penghitungan alfa omeganya itu kok ngitungnya ini gitu maksudnya. Hitungnya bagaimana, Auntie Erli? It's okay, never mind. No. Kan kita hanya mau lihat kan ada 7 di sini dengan 7 di ujung kan? Okay. Dari Artaxerxes berkuasa sampai dia issue decree itu adalah 7 tahun baru dia issue decree. The end of 70 weeks itu ada 7 tahun lagi. This is I just wanna show ada permulaan alfanya, ada omega, dan itu masing-masing 7 tahun. Alpha and Omega itu bukan in 70 weeks. Iya, the beginning of 70 weeks itu adalah It 7. took 7 years untuk issue the decree. The decree to begin the 70 weeks. It took 7 years Okay. and the To end the 70 weeks. Jadi yang Dino tadi bilang, itu 7 tahun itu bukan di dalam 70 minggu, tapi it needs 7 years to begin the 70 weeks, and it needs 7 years to end the 70 weeks. Ngerti nggak, Auntie Erli? Ya, saya pikir ngitungnya alfa omega itu kan dari beginningnya 70 weeks. Iya. Kita mengerti Tante Erli punya argumen, tapi my argument adalah butuh 7 tahun untuk permulaan dari 70 weeks. Dan butuh 7 tahun untuk akhir dari 70 weeks. Iya, akhirnya. Tapi Betul. maksudnya alfanya nggak ada hubungan. Alfanya nggak mulai dari 70 minggu prophecy. No. Jadi alfanya adalah butuh 7 tahun untuk mulai 70 weeks, butuh 7 tahun untuk berakhir 70 weeks. Itu. Dan kita lihat bahwa Tuhan Yesus juga kan perfect, sempurna. Nah, di Alkitab angka yang sempurna itu angka apa? Atau yang komplit? 7. 7. Di dalam profesi ini kita lihat banyak sekali angka 7. Di sini 7 tahun, di sini bulan ke-7, di sini 7 minggu, berakhir dengan 7 tahun. So we see, kalau misalnya kita lihat, wow, 777, we see Alpha dan Omega ada 7. Kalau bukan Tuhan Yesus, kalau bukan Tuhan yang taruh angka-angka ini, siapa lagi? Karena Tuhan kan, dia itu perfect ya. Dia itu di mana-mana, di profesi itu, misalnya kita bikin surat. Let's say kita make a letter. Di akhir dari surat itu, kita put our name, dan kita tanda tangan. Dalam profesi, setiap
tahun itu ada signature-nya dari Tuhan. Bukan tiap tahun. Dalam prophecy itu ada signature, ada tanda dari Tuhan. Dan sign atau signature dari Tuhan adalah selalu alpha dan omega dan juga angka 7. Itu Tuhan punya signature. So when we study 70 weeks, we'll see the signature dari Tuhan. We'll see alpha dan omega, which is 7 seals, 7 churches. right, betul. Jadi Dino bilang kalau kita belajar Wahyu kan ada apa? 7 gereja, 7 churches, 7 seal, meterai 7, 7 thunders, 7 trumpet, 7 last plagues. Jadi banyak 7. Kalau William Miller 7 times 25-20. Di dalam 70 minggu we'll see 7 again. Jadi itu Tuhan punya signature ya. Dia punya 7 days. 7 day hari Sabat. You got it. That's right. Betul toh. Jadi itu Tuhan menunjukkan dirinya kepada kita melalui nubuatan. Dan kalau kita lihat ini apa? Tuhan yang kontrol semua. Kayak hari Sabat kita belajar, Tuhan create, makanya kita ke nature, lihat Tuhan punya creation. Itu Tuhan create kan? Nah sekarang nubuatan itu Tuhan ada di situ dan Tuhan yang kontrol. Ini tahun segini. Karena, coba ya Tante lihat. Kalau Artaxerxes, kenapa sampai di Alkitab bisa bilang the 7 year of Artaxerxes? Why? Karena di Alkitab mau kasih tunjuk bahwa ada alpha di 70 weeks selama 7 tahun. Dia Alkitab itu jadi gini, Alkitab itu enggak, kalau kita belajar bab besar dengan Kak Ralf, banyak sekali kan tahun-tahun nubuatan yang waktu kita belajar last time. Angka-angkanya itu dan Tuhan taruh di situ. Jadi kalau Tuhan taruh di situ, bukan dia hanya sembarang, ya taruhlah 7 tahun atau ya taruhlah 6 tahun. No, waktu kita belajar prophecy ada signifikan, ada arti kenapa Tuhan mau taruh di situ tahun ke-7 pemerintahan Artaxerxes. Karena dia mau kita tahu, karena Tuhan mau menampakkan diri kan, mau reveal dia punya self ke kita, dia adalah alpha dan omega. How many hairs in our head? Right. This is one number. Iya. Jadi just like Dino bilang, sedangkan kita punya rambut, dia tahu, jatuh, burung pipit mati dia tahu. Rambut kita punya rambut dia bisa hitung, you know. Jadi Tuhan itu gimana ya? When we see this prophecy, we see God like, Lord, you are in control. Nah, jadi sekarang kita bisa apply ke country living misalnya. Kalau saya, Tante Erli, Tante Esther, Dino, when we see all this number, Tuhan yang kontrol semua. Karena gini, dia kan yang komen toh, dia yang kasih perintah untuk keluar. Dan Tuhan taruh tahun-tahunnya di situ. Kalau Tuhan suruh, terus kita ikut, Tuhan yang akan kontrol. Seperti prophecy. God yang will control dia punya number. So, when we obey Tuhan punya commandment, untuk pergi country living, do our part, cari tanah, berdoa sama Tuhan. Walaupun seems like kayak Tuhan banyak obstacle, banyak rintangan, banyak ini, itu. Tapi if we believe by see the prophecy, God is in control even the number, Tuhan juga akan kontrol kita punya kehidupan sehari-hari. Dengan mau cari rumah, mau cari well, mau cari pekerjaan atau apa, you know, God will control. Because why? We see all the number dalam prophecy, Tuhan yang kontrol semua. And it's beautiful when He reveal Himself in prophecy. Oke, jadi mudah-mudahan prophecy 70 minggu kita sudah ngerti kenapa we cannot start from Cyrus, kenapa kita nggak bisa start dari Darius, kenapa kita startnya dari Artaxerxes, dan by belajar 70 weeks, we can see God's number in here. Oke, ini hanya repetition, review dari kita punya pelajaran last week. Dan kita akan hapus ini karena kita akan mau
continue kita punya pelajaran mengenai 2.300. Dan ini kita punya fondasi ya. So, okay, let me just stop share. Okay, hold on. Okay, kita akan ke yang dilihat apa sekarang? Myself ya, ini ya. Oke, kita akan hapus ini yang di papan. Kita akan continue kita punya pelajaran. Apalagi yang William Miller punya rule, masih ingat nggak? Rule dari William Miller? Yang kita belajar rule William Miller apa? Yang rule nomor 8. Rule nomor 8 apa? Yang kita punya pelajaran that's why kita belajar ini kan karena ada rule of interpretation dari William Miller mengenai apa? Rule William Miller mengenai perhitungan, mengenai nubuatan. Apa rule-nya William Miller? Salah satu. Kan kita belajar ada 14. Terus Tante Esther bilang, kenapa kita nggak belajar 14? Karena kita punya pelajaran hanya satu yang kita belajar, yaitu rule nomor 8. Apa rule-nya? 1 hari sama dengan? 1 tahun. 1 hari sama dengan 1 tahun. Itu di Yeskiel 4 ayat 6 dengan Numbers 14 verse 34. Makanya 70 minggu itu adalah 490 apa? Tahun. Hari kan? Tetapi hari itu 1 hari sama dengan 1 tahun. Jadi 490 tahun. Nah, kan kita sudah belajar bahwa time of the end itu knowledge akan increase. Dan itu increase knowledge itu tahun berapa dimulai? 1798. Knowledge mengenai apa yang mereka increase? Buku apa yang di-seal? Buku Daniel. Daniel persisnya Daniel apa? Di mana ya Daniel? Daniel berapa? Berapa? Lupa lagi Daniel berapa. Jadi habis itu kita mau continue sekarang. Karena 70 weeks Tante Erli dengan Tante Esther kita rasa kita udah oke di situ. Nah, Daniel apa yang di-seal? Buku kecil ya. Ya, buku kecil in Miller time itu Daniel berapa? 8 apa? Daniel 8:14, right? Karena di situ dibilang 2.300 apa? Hari, petang dan pagi, Hari atau tahun. tahun, that's right. Jadi sesudah 2.300 tahun Ka'bah dibersihkan. Nah, di zaman William Miller, orang-orang kasih pengertian, even though nggak ada Bible text yang bisa proof, mereka bilang bahwa sanctuary itu adalah bumi. Jadi, di zaman William Miller bilang, waktu William Miller belajar, dia bilang, selama 2.300 sampai 2.300, ini bumi atau sanctuary akan di-cleanse. Wih, berarti kalau saya tahu the beginning point of 2.300, saya akan tahu the end of 2.300 tahun yang mana sanctuary atau dunia ini akan di-cleanse. Kalau dunia ini akan di-cleanse atau dibersihkan, berarti itu adalah apa? The second coming of Jesus. Karena waktu Yesus datang, dia akan cleanse ini, bumi ini dengan api kan, api dia akan bakar, dan itu terjadi di end of 2.300. Nah, untuk William Miller menemukan the beginning of 2.300, makanya kita pergi di profesi 70 minggu. Karena 70 minggu dengan 2.300, dua-dua startnya sama. Dan 70 minggu dengan 2.300, startnya kapan? Tahun berapa? 457. Okay. Nah, itu hanya kita punya kita punya review kenapa ke itu. Nah, sekarang kita akan belajar di sini ya.
Kita akan lanjut. So this is the foundation ya. Nanti kalau kita sudah selesai fondasi ini, kita akan ke every reformatory movement atau setiap zaman itu ada reform line, but we have to understand William Miller punya dulu, baru kita bisa mengerti yang lain. So we have to be strong. Jadi kalau mau bikin rumah, bukankah waktu temple dibangun, pertama dia bikin apa? By Cyrus. Lay the foundation kan? Karena kalau fondasi tidak kuat, rumahnya akan jatuh. Tapi kalau kita punya fondasi kuat, nggak akan tergoyahkan. So, 2300, bisa lihat dia punya chart di sini? Ya. Ada kan? Jadi 2300 itu dimulai dari, okay, let me just use this. Okay. Okay. So 2300, let me just go over here. Ini kan 2300 tahun. 2300 years ya. Dan dibikin oleh 557 BC. Nah, kira-kira ini William Miller. Kira-kira kalau permulaan 2300 457 BC, endingnya tahun berapa? 18 Aha. 43. 43, jangan dulu ke 44 ya, Antelik, karena kita nanti belajar situ. So, 1843. Meaning, the end of 2300 years adalah 1843. This is so far. So far begitu. Oke. Okay. Nah, sekarang kita pergi ke sini. Nah, jadi dia belajar adalah 1 tahun, 1 hari sama dengan 1 tahun, kan? 1 hari sama dengan 1 tahun. Oke. Okay. Tunggu. Share screen. Gini. Oke, okay. Sekarang bisa lihat screen-nya, kan? Oke. Okay. Jadi ini William Miller bilang, kalau 457 dari Artaxerxes adalah the beginning of 2300, berarti Yesus mau datang di tahun 1843. That's what he study ya. That's what he study. Nah, sekarang kita sudah tahu kan? Oke. Okay. Let me do this. Let me do this. Oke. Okay. Nah, mari kita pergi satu-satu ya. Kita pergi satu-satu based on what we study so far. 457. Oke, sekarang waktu William Miller belajar, Yesus mau datang 1843, tahun berapa dia mulai belajar? Coba kita review. Tahun berapa? Oke. 16. Tunggu. Ya, oke. Let me just do from here. Ini 457 BC. Oke. Time of the end tahun berapa? 1798. Oke, time of the end 1798. Apa di sini? Increase of knowledge kan? Oke. Dan ini adalah first angel's message. Oke. Habis itu tahun berapa Tante Erli dia belajar dan dia temukan? 1816. Oke, 1816 dia start belajar Alkitab. Nah, 2 tahun kemudian, tahun berapa? 1818. Apa 1818 Tante Esther? Di apa ya? Apa 1818? Waktu dia belajar selama 2 tahun dia bilang apa? 20 berapa? 20 tahun. 25 tahun. Oh, 25 tahun. Sampai 1843. Ya, 1843 Jesus will come. So dia bilang di sini Jesus will come. Itu kan dia punya konklusi kan? So far. Oke. Jadi dia lahir tahun berapa lagi? Masih ingat? Lahirnya 1782. Betul toh? Ya. Ini Artaxerxes. 1782 dia lahir ya. 1782 dia lahir.
Nah, dari 1798, ini first angel's message arrive, ke 1818, berapa lama di sini kita bayar waktu lalu? 20 tahun. 20 tahun, that's right. 30 years. Oke, jadi di sini dia preach bahwa Jesus will come in 25 years, right? So we need to prepare. Tapi dia punya message, dia hanya preach ke keluarganya, ke teman-temannya. Nah, sekarang waktu dia preach itu tahun berapa dia receive dia punya credential atau license to preach? Oh iya, iya. 34. Nah, 33. 33. That's right. 1833. Jadi tahun 1833 dia receive dia punya license to preach. License to preach. Dari gereja apa? Baptis. Baptist. That's right. Good. From the Baptist Church. Baptist Church. Okay. Nah, dan kita tahu di sini, ingat ini tahun ya, karena nanti kita belajar kalau reform line, ini 1833 ini adalah the formalization of the message. But we're not gonna go there yet. Just stick aja dulu di sini. 1833 dia dapat license to preach from the Baptist Church. Jadi dia sekarang preach-nya lebih public lah, karena dia sudah dapat license untuk preach. Nah, jadi kita akan ikut timeline-nya ya. 1782 dia lahir, 1798, time of the end, increase of knowledge, 1816, he start to study the Bible, dan pada selama 2 tahun, dan tahun 1818, berdasarkan nubuatan 2300, dia dapat bahwa Yesus datang 1843. Dan dia punya konklusi itu 2300 profesi karena 2300 sama-sama permulaannya dengan 70 minggu. Dan 70 minggu itu kita mulai dari Artaxerxes. Why we begin with Artaxerxes? We already study. Makanya kita study itu supaya kita bisa defend kita punya self. Kalau kita dibawa ke pengadilan at midnight, kalau orang tanya, kenapa sih harus di Artaxerxes? Sedangkan decree-nya ada 3. How do we answer? We know already. Makanya kita share. Nah, jadi mana? 457 selama 2300. Ini selama 2300 tahun. Nah, sekarang kita mau study sesudah 1833 itu apa? Of course, we know there's an 1834 yang dimana dia give up, dia punya dia punya farm, he's a farmer, dia kasih kepada dia punya son kan, dan dia punya son yang take care. Itu 1834. Let me just put it here. 1834. Okay. Nah sekarang, William Miller punya message, walaupun dia sudah dapat license to preach, dia bisa go public, tetapi harus ada satu lagi message yang menggunakan 1 day sama dengan 1 year principle yang dia gunakan berdasarkan metode William Miller dan di-proof bahwa metodenya itu benar. Makanya William Miller punya message bukan hanya di Amerika tapi ke seluruh dunia. Kira-kira apa? Message-nya siapa yang menguatkan akan pekabaran William Miller 1 hari sama dengan 1 tahun? Josiah Smith. Siapa? Josiah Leach. Josiah Leach, that's right. Okay, so that's another Weimar. Dan kita sudah tahu karena kita sudah belajar. Di Sabat dengan besok, kan besok kita lanjutkan 7 trumpet. Kita akan bikin ini lagi. Okay, jadi 1798 First Angel's Message arrive. Nah, sekarang harus ada empowerment of this message. Jadi, harus ada yang kasih kekuatan, kuasa terhadap pekabaran William Miller yang dia gunakan 1 hari sama dengan 1 tahun. Dan 1 hari sama dengan 1 tahun itu, oke, sekarang kita mau tahu ya. 1 day itu sama dengan 1 year.
Tetapi 1 year ini berapa lama? Berapa hari? 360. 360. 365. Jangan gunakan 365. Hmm. 360 hari. Karena itu Bible punya hitungan. Iya, karena kalau 1 year, 360 days itu adalah untuk mencari prophecy ya. Ingat, kalau kita belajar prophecy, 1 hari sama dengan 1 tahun, dan 1 tahun sama dengan 360 hari. Oh, 360. Kalau mau belajar kalender dari Hebrew, 1 tahun hanya 354 atau 355 hari. Kalau Hebrew kalender. Kalau prophecy, 1 tahun 360. Jadi kita harus bisa bedakan. Kalau Kalau dunia 300. kalau Gregorian, 1 tahun 365 hari. But in prophecy, remember, 1 year sama dengan 360 days. That's it. Nah, kita akan mau buktikan sekarang. Oke, sekarang kita mau minta Tante Esther baca. Message dari, kita sudah belajar ini, but we have to review lagi untuk mengerti Josiah Leach punya line itu di mana di time-nya William Miller. Coba Tante Esther baca. Yang mana? Empowerment? Ya, empowerment of the first angel's message. Kan first angel's message sudah arrive 1798 dan William Miller sudah predict bahwa Jesus will come in 1843. Berdasarkan dia punya rule of interpretation, 1 hari sama dengan 1 tahun. Oh. Kalau 2.300 hari berarti 2.300 tahun. Kemudian Yesus akan datang dan itu dimulai dari 457. 57. Tetapi William Miller punya rule ini harus ada orang lain lagi yang menemukan hal yang sama di dalam nubuatan dan waktu nubuatan itu digenapi, kekabaran William Miller itu yang dia preach 1 day 1 year itu dikasih empowerment, kekuatan dan many believe. Itu keluar seluruh dunia keluar. Kalau ini hanya di Amerika. But dia punya rule of interpretation itu dibuktikan benar oleh Josiah Leach. Dia punya message itu become worldwide. Nah, ini Tante Esther baca dia punya kutipan. Baca semua? Dari sini aja dulu, nanti kita potong-potong. Okay. In the year 1840, another remarkable fulfillment of prophecy excited widespread interest. Oke, jadi tahun berapa anti 40. 40. So let me just 1840 right here. Ada profesi lagi kan? Fulfillment, penggenapan dari nubuatan. Oke, sekarang baca terus. 2 years before, Josiah Leach, Yes. one of the leading ministers preaching the second advent, published an exposition of Revelation 9, predicting the fall of the Ottoman Empire. Oke, jadi ini penggenapan nubuatan 1840. 2 years before, jadi tahun berapa Josiah Leach? 1838. Right, okay. Jadi let me just erase this again. Dan kita mulai di sini. 1838. Iya, nanti kita share dia punya screen. Oke. Ini. 1838 Josiah Leach prediction of Josiah Leach. Josiah Leach. Dia bilang apa prediksinya? Ottoman. 1840 ada penggenapan nubuatan. Nubuatannya itu mengenai Ottoman Empire ya. Kita sudah belajar kan yang setiap hari Minggu itu Ottoman Empire. Oke. Ottoman Empire. Apa dia punya prediknya? Adalah fall. Right? Jadi 1840 di sini fall of Ottoman Empire. Nah, sekarang pertanyaannya,
bagaimana sampai Josiah Leach bisa bikin prediction bahwa 1840 Ottoman Empire akan jatuh. Oke. Dia gunakan apa prinsipnya? 1 hari sama dengan 1 tahun nubatan. Oke, sorry ya, sebentar kita kita minta sebentar izin ke restroom. I'll be back. Just give me a little 1-2 menit. I'll be back. I wanna go to the restroom. Thank you. Oh, Ryan, tidur ya? Nggak dengar suaranya lagi. Oh, Ryan ya udah tidur kali. Satu, jadi. Oh. Nggak lihat. Hai, Ryan. Orang tidur kok. Ryan. Orang tidur dibangunin. Enggak itu. Mau tidur kayaknya dia mau kayak. Mulai ketawa dia. Catu. Ngoceh terus dia. Iya. Catu, jadi catu. Jadi catu. Jatuh atau satu? Ya, jadi satu lah itu semua. Jatuh sama Atu, panggil anjing itu juga atu. Catu. Atu. Satu. Satunya jatuh. Ryan ketawa nih. Ryan jatuh. Quiet ya. Tadi rame banget bunyinya. Sekarang quiet dia. Nggak denger lagi suaranya. Halo Ryan. Satu. Nggak kejingoan gambarnya. Next week Ryan 1 ya umurnya ya. Ryan 1. Satunya mana Catu? Ryan. Dia lihat yang gede itu. Dia lihat TV gede. Nggak kejingoan dia gambarnya. Iya, dia lihat. Okay, so we'll continue ya. Share screen-nya masih di-share nggak ya? Belum. Belum ya. Oke. Ini udah ya? Oke, Tante Esther boleh baca terus. According to his calculations, this power was to be overthrown in AD 1840, sometimes in the month of August. Oke, jadi waktu kan kita nanti pas kita mau ulang lagi nanti, kan kita sekarang lagi belajar midnight sama Kak Ralph. Jadi nanti next time we gonna go back to midnight. Kita tahu bahwa Josiah Leach tulis 3 kali kan. Jadi pertama dia bilang sometimes in the month of August. So he's not even sure. Maksudnya belum, dia tahu in the month of August. Tetapi belum dia pasti. ulang lagi dia punya prediction sampai 3 kali, baru dia sure, dia bilang August 11, 1840, Ottoman Empire akan jatuh. Itu, jadi ada 3 kali. But we're not gonna go there because that's not our study. Kita punya study, mau belajar Millerite punya timeline. Oke, kita punya study mau belajar 1 hari sama dengan 1 tahun. Oke, terus baca terus Auntie Esther. And only a few days previous to its accomplishment, he wrote, allowing the first period, 150 years, to have been exactly fulfilled before Constantine, the brother of John. Paleologus. Ini my own note. Oke, baca terus Jo, nanti kita akan explain. Ascended the throne by permission of the Turk. Turks ini adalah Turkey. And that the 391 years, 15 days commence at the close of the first period. It will end on the 11th August 1840, when the Ottoman power in Constantinople may be expected to be broken. And this, I believe,
will be found to be the case. Oke. Oke. Sampai situ dulu, sampai situ dulu. Alright, jadi sekarang gini. Masih ingat? Oke, let me just put it here. Lihat di board bisa kan sekarang? Ya. Oke. Ini kita punya pelajaran setiap hari Minggu. Alright, jadi kita hapus ini dulu lah ya. Ini itu. Masih ingat yang 150 tahun First War itu dimulai tahun berapa? Nah, this is review. Ya. Hah? Tunggu, enggak ingat. 17, Ini First War 150 years. Oh, mana Bu? 1780 ya. No. Mana tuh? Oh, First War. First War. First War 5 Bukan. Bukan. Buka dulu, cari dulu. No. Ini kita mau ulang kita punya pelajaran hari Minggu. Jadi kita Julai 27, 1299. 1299 ya, 1299. Pakai catatan dulu. 1299. Dan ini selama berapa tahun ini? 150 tahun. 150 years. Jadi ini bagaimana Josiah Leach ketemu August 11. Berakhir tahun berapa Dan? Julai 27, 1449. That's right. Ini penting sekali ya karena this is our foundation. This is our foundation dan at midnight people will ask kita punya foundation. Jadi Julai 27 1449 kan. Jadi what happened in 1449? Nah, di sini ada Turkey dengan Greek. Oke. Nah, Turkey ini adalah Muslim, Islam. Oke. Di tahun 1449 ada orang namanya tadi yang Tante Esther baca itu. Diakos apa? Bukan. Diakos. Hah? Namanya John Paleologus. Dia John meninggal kan? Ya, dia meninggal. Itu orang Muslim? Bukan. Dia di Greeka. Di Di Greece. Kalau Muslim itu yang di Turki itu. Oh. Waktu dia meninggal, dia nggak punya anak untuk meneruskan dia punya apa? Pemerintahan, that's right. Dia punya brother namanya Konstantin. Oh, Konstantin. Dan Konstantin inilah yang meneruskan dia punya pemerintahan. Nah, Ellen White bilang namanya Dekesis. Dan Dekesis ini adalah Konstantin Dekesis. Itu brothernya dari John Paleologus. Nah, sebelum brothernya naik di tahta di Greeka itu, dia minta permisi dari siapa? Dari Turki, dan itu yang memerintah di saat itu adalah Amurat. Jadi dia bilang, bisa nggak saya before kita come into the throne untuk menggantikan saya punya brother John, saya minta permisi dari kamu untuk naik tahta. Nah, tunggu. Tadi Tante Esther baca di sini kan? Coba lihat ya. 150 tahun. Sampai Josiah Leach. Ya, 150 tahun to have been exactly fulfilled before Dekesis ascended the throne by permission of Turkey. Jadi di tahun ini Islam itu nggak di-restrain lagi. Remember dia di-restrain selama 5 bulan. Dan tahun 1449 Islam itu dilus atau dilepaskan. Dilus ini adalah waktu Greeka, pemerintahan dari leader dari Greeka, meminta izin terhadap Turki, Islam, kalau dia bisa nggak naik tahta. Nah, waktu Konstantin Dekesis minta izin sama Turki kalau bisa nggak dia naik tahta, disitulah
Disitulah apa namanya? That's the beginning of 1449 karena itu terjadinya 1449. Jadi Islam sekarang sudah nggak di-restrain, Islam sekarang sudah di-loose karena Islam yang kasih izin, oke, kamu bisa naik tahta. Dulu kan Islam di-restrain, sekarang Islam di-loose karena sebelum naik tahta mereka harus minta izin sama Islam. Berarti kalau misalnya saya minta izin sama Tante Esther untuk saya naik tahta, berarti apakah saya lebih kuat dari Tante Esther atau Tante Esther lebih kuat dari saya? If I ask permission from you. Oh, Turki yang lebih kuat. That's right. Makanya di saat itu Islam yang lebih kuat kan dari Greece. Karena di Greece minta permission dari Islam. Dan itu terjadi tahun 1449. So far di situ, oke? Nah, dari perhitungan 1449 itu, nah sekarang mari kita pergi ke, ini kita mau cari tahu bagaimana Josiah Litch temukan August 11. Coba kita ke Revelation 9. Wih, sudah mau habis waktu, sudah mau jam 1. Oke, coba Tante Esther baca ya. Tante Erli bisa minta tolong baca Revelation. Oke, Revelation 9 to verse 12 sampai 15. One womb is past, and behold, there come two wombs more hereafter. Okay, this is one war pass. Passnya sampai July 27, 1449. Jadi ada 2 war lagi. Dan ini adalah first war ini bagian dari trompet kelima. Nah, oke, continue. Ayat 13. And the sixth angel sounded, and I heard a voice from the 4 horns of the golden altar which is before God. Nah, we gonna study this tomorrow. Jadi pas one war selesai, dimulai dari trompet ke-6, waktu 6 angels sounded. Sekarang ayat 14. 14. Saying the sixth angel which had the trumpet, loose the 4 angels were bound in the great river. Right, that's right. Jadi pas berakhir dari war pertama, trompet ke-6 berbunyi, dan waktu trompet ke-6 berbunyi dibilang apa? Loose the 4 angels. Nah, we gonna study this tomorrow. Dan itu the beginning-nya itu jadi pas Board aja, Joy. Hah? Enggak, board aja. Ini kan sekarang kamu share screen. Iya ya, kita tadi taruh di board, nanti kalau kita udah mau gambar, kita hanya mau explain aja dulu. Jadi waktu 6 angels mulai berbunyi, itu pas berakhir war pertama. Kalau war pertama itu berakhirnya July 27, 1449, 6 trumpet mulai kapan, Dan? 6 trumpet Aha. mulainya habis 1798 ya? No, Tante Li, kan dibilang first war berakhir toh selama 150. Dia bilang pas first war berakhir, then the 6 angels began to sound. Berarti 6 angels mulai kapan juga? 1449. Exactly, karena the end of first war, that's the beginning of 6 trumpet. We'll itu ya tuh besok, that's our study for tomorrow. Nah, waktu dia bilang 6 trumpet began, dia bilang loose. Berarti di sini mulai 6 trumpet kan? 6 trumpet. Dibilang loose. Loose itu jangan restrain lagi Muslim. Dan itu kejadiannya waktu Konstantin Diakosis minta permisi kalau dia bisa reign di Greka karena brother-nya sudah meninggal. So Islam sekarang yang in power ya. Muslim is in power right now. Oke, nah continue. Kita kan sekarang mau cari August 11. Ya Bapak, aku ada ini kok, ada bacaan apa, ada Alkitabnya. Oke, continue. Ayat 15 ya. And the 4 angels were loose,
which were prepared for an hour and a day and a month and a year. Oke. Slay, the Oke. third part. Jadi waktu for angels di luz ada hour, day, and month. A year. Hour, an hour, a day, a month, and a year. Hour, a Okay. day, a month, and a year. Jadi ada satu apa lagi, Auntie Erli? 1 jam, Satu apa lagi? 1 hari, 1 bulan, 1 Aha. tahun. Oke. 1 year. Sudah? Itu sudah? Ya. For to slay, the third part of man. The third part itu di Greek ya. Jadi ada 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Alright. Let's go to William Miller punya interpretation dan. 1 tahun, 1 tahun itu berapa hari? 360. Oke. 360. 1 bulan, 30. 60 hari. Ya. 1 bulan berapa 30. hari? One day, 1. 1 hari? 1. 1 hari. 1 bulan 30 hari. 1 hari? 1. Kalau 1 jam berapa? 1 jam itu berapa hari? 1 jam itu 1/24. Aha. Berapa? 1/24 hari. Iya. 1/24 hari. 1 hari 1 tahun. Berarti di Berapa? Kalau 1 hari, 1 hari. 1 jam. 1 jam itu kan 24. 1/24. 1/24 kali 360 berapa? Oh, dibagi itu 60 dibagi 24. 1. 15. 15. Betul? Oh. 15. 15 hari. Oh, jadi 1 hari malahan lebih sedikit ya. Cuman 1 hari ya 1 hari. 1 hari, oh bukan, sorry, bukan 1 hari Tante Erli, 1 tahun. 1 day sama dengan 1 year. Yang days itu juga jadi year. Ya, yang ini semua ini jadi years. Sorry. Kan kita tahu 1 day, 1 year, toh jadi 30 hari sama dengan 30 years. 1 tahun 360 hari sama dengan 30. Ya, jadi in days ke year. Betul, betul. Jadi 391 15 hari. Jadi kalau kita jumlahkan semua ini, 360 tambah 30, 390 kan? 30 Tambah 1, 390 tahun, berapa? 15 hari. Oke. Nah sekarang kita hitung dari Julai 27, 1449, selama 391 tahun, 15 hari itu jatuh kapan? Nah sekarang 1449 tambah 391 tahun berapa lama? 0, 1, 4, 8, 18, 40. 18. 1840. That's right, kan? 9 tambah 1, 10. Tambah 1, 9, 10. 1840 kan? Ini, 1840. Tetapi 1840 for 391 years dari 1449, masih ada berapa lagi yang kita belum hitung? 15 hari. 15 hari. Nah, 15 hari itu mau hitung dari mana? Hitung dari Julai 27. Julai itu sampai berapa? 1 bulan itu berapa hari? 31. 31. Oke. Coba hitung. Oh iya, masih 11 sisanya. 15 kan? Ya, jadi 11 Jadi, sisanya. Dari 27 Julai kita hitung 15 hari. Iya, 11, tanggal 11. 29, 30, 31. 11 Agustus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Oke, 27, 28, 29, 30, 31 Julai. Sekarang Agustus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 15 kan? 1840. Jadi jatuhnya berapa? Dihitung aja tadi, dikurangin 4. 15-nya kurangin 4. That's right. August 11. Tante Esther bisa hitung nggak berdasarkan ini?
Ya, ini Josiah Leach ya, yang Josiah cari. Leach, right. yang Jadi cari. untuk Josiah Leach tahu ini, Tante Esther, dia harus tahu first war bukan? Ya. Dia harus tahu first war. Dia harus tahu the end of first war, tanggal berapa? Harus tahu. Dia harus tahu Six Trumpet mulai kapan? Dia harus tahu. Dan berdasarkan perhitungan ini, dan William Miller kan bilang, 1 hari sama dengan 1 tahun. 1 tahun sama dengan 360 hari atau tahun. Nah, Josiah Leach gunakan 1 day, 1 year berdasarkan rule of interpretation dari William Miller. Nah, sekarang kita mau tanya sama Tante Esther sama Tante Eli. Kenapa dia bilang Ottoman Empire jatuh August 11, 1840? Kenapa dia nggak bilang, kenapa dia punya prophecy mengenai Ottoman Empire? Kenapa? Kenapa spesifik Ottoman Empire? Kenapa? Ottoman Empire itu adalah Turki ya. Itu clue. Kenapa spesifik Ottoman Empire? Ini Bible. Hah? Go ahead. Nggak tahu. Oke. Jadi gini, ini kalau kita mau bikin, jadi remember at midnight kita akan bikin prediction juga kan, itu kan yang kita belajar. Kita akan bikin prediction mengenai Muslim, mengenai USA, mengenai Sunday Law. Ini yang kita harus ingat. Kalau di prophecy ada bangsa yang naik, at the end of prophecy itu bangsa itu akan apa? Jatuh. Julai 27, 1449, apa yang terjadi tadi kita bilang di sini? Ottoman Empire. First war. Iya, Ottoman Empire. Kenapa dia yang berkuasa di saat itu? Apa cerita yang tadi kita kasih? Islam. Betul. Kenapa dia berkuasa di sini? Si John itu tadi. Isn't it John Paleologus minta izin kan kepada Turki kalau dia bisa berkuasa. Disitulah Islam berkuasa. Ottoman Empire berkuasa. Nah, kalau kita tahu Ottoman Empire berkuasa, berdasarkan prophecy itu 391 tahun 15 hari, years di sini, at the end prophecy itu Ottoman akan jatuh. Nah, kalau 1798 USA itu berkuasa, berarti at the end USA akan apa? Jatuh. Right? Dan kita akan bikin prediction bagaimana USA. 91 tahun lagi ya, Joy ya? Kenapa? Jadi sesudah 391 tahun 15 hari Amerika akan jatuh ya? No. Ini Ottoman Empire ini. Oh. Ini kita hanya kasih contoh kalau kita belajar nubuatan. Kalau ada kerajaan come into power, terus misalnya kan Babylon, dia come into power kan? Dia tawan umat-umat Tuhan selama 70 tahun. Guess what's the end? Babylon is fallen. The end of 70 tahun Babylon jatuh, digantikan oleh Media Persia. Nah, kalau di sini siapa namanya? Kalau di sini Ottoman berkuasa, at the end dari 1 hari, 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun itu Ottoman akan jatuh. Makanya Josiah Leach bikin prediction bahwa at the end of ini 391 years 15 days itu akan berakhir August 11, 1840. Yang dimana Ottoman power in Constantinople may be expected to be broken. Waktu dia kasih prediction itu, terus itu pas terjadi August 11, 1840. Oke, anyway, Tante Esther baca terus. Kita abisin aja dia punya quotation ini baru we gonna finish. What happened in August 11, 1840? At the very time specified. Spesifik ya, fight ya. Itu tahun berapa? Time yang spesifik itu kapan ini? 1840. Bulan Agustus 40, Agustus 1.
Ya, jadi tanggal 11 bulan Agustus apa yang terjadi? Terus Turkey Elich through- punya prediction itu betul. Nah, go ahead. Turkey, through her ambassadors, accepted the protection of the Allied powers of Europe Mhm. and thus placed herself under the control of Christian nations. Jadi sekarang Turkey sudah nggak independen lagi. Dia menerima protection dari powers of Europe. Jadi sekarang dia sudah place himself under the control of Christian nation. Kalau dulu Greka yang minta permisi sama dia untuk naik tahta, sekarang dia udah di-restrain lagi. Dia sekarang udah nggak bisa bebas kemana-mana. Sekarang dia under the control of Christian nation. Turki itu melambangkan Islam ya? Islam, ya. Turkey is Islam. That's right. Di restrain, di lose, di restrain lagi. Right, ya. Jadi waktu Turkey itu sudah nggak bebas lagi, dia sekarang sudah control of the Christian nation. Di saat itulah the fall of Ottoman Empire. Dan exactly itu terjadi waktu Turkey kirim dia punya ambassador dan menerima dia punya protection dari Europe dan dikontrol oleh Christian nation. Itu terjadi tanggal berapa? August 11, 1840. Dan itu diprediksi oleh Josiah Leach. Wow, continue Tante Esther, sorry. The event exactly fulfilled the prediction. Jadi prediksi dari Josiah Leach exactly difulfill August 11, 1840 when Turkey received the protection from Christian nation. Itu fulfillment-nya persis hari itu. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Jadi itu tanggal 11 Agustus itu pas Ottoman Jatuh. Empire. itu sama-sama pas mereka juga Turki dapat Ottoman Empire itu Turki, Aunty Erli. Oh, oke, Ottoman ya, enggak maksud saya itu Aha. wait a minute. Apa tadi yang kebetulan pas sama tanggal 11 Agustus itu kan? Itu yang Turki itu ada Ottoman Empire itu yang di Turki. Ya. Dia menerima protection dari power of Europe, dan Europe itu kan di bawah Europe itu kan orang Kristen kan. Jadi mereka Islam sekarang sudah nggak bebas, sekarang mereka di bawah control of the Christian nation. Waktu Jadi dia apa maksudnya yang Ottoman power itu di restrain? Ya, nanti pas August 11, 1840 di restrain. Kenapa di restrain? Karena bukan dia lagi yang berkuasa, siapa yang kontrol dia sekarang? Christian nation. That's right. Oh, itu maksudnya Ottoman Empire. Jadi dia jatuh bukannya dia sudah jatuh kayak Babylon is fallen atau sudah nggak ada lagi Ottoman Empire-nya. Masih ada, tetapi kuasanya sekarang sudah under the control of Christian nation. Jadi apapun yang dia mau bikin, sekarang dia harus minta izin kepada siapa? The power of Europe kan? Kalau dulu Greka minta izin sama dia untuk naik tahta. Sekarang he cannot do anything di Turkey. Sekarang mereka dikontrol oleh power of Europe. Nanti kita belajar itu siapa aja yang kontrol dia. Karena we're not studying seven trumpet right now. Kita hanya study bahwa waktu Josiah Leach bikin prediction itu, dan itu betul-betul terjadi, what happened? Nah, waktu prediction itu terjadi, boleh Tante Esther baca habis, baru kita finish ya. When it became known, multitudes were convinced of the correctness of the principles of prophetic interpretation adopted by Miller and his associates. And a wonderful impetus was given to the Advent movement. Oke, sampai situ dulu. Jadi waktu remember principle of prophetic interpretation, kan William Miller bilang 1 hari sama dengan 1 tahun. Dan waktu William Miller punya prophetic interpretation become true,
betul waktu Josiah Leach gunakan William Miller punya prophetic interpretation, apa yang terjadi? Banyak orang ini multitude, movement. Ya. betul. Banyak sekali orang baru di-convince dengan dia punya William Miller punya Pendapat. dia punya prediction that Jesus will come in 1843 berdasarkan 1 day sama dengan 1 year. Dan waktu Josiah Leach gunakan prinsip itu dan itu terjadi betul-betul August 11, 1840, baru itu message apa? Ke worldwide. Baru message-nya itu Tersebar, diterima. seluruh dunia, dan banyak orang yang benar-benar diyakinkan oleh dia punya principle prophetic interpretation, which is 1 day sama dengan 1 year, dan dibilang wonderful impetus. Impetus itu adalah power, kayak misalnya mobil yang nggak bisa kalau jalannya cuma pelan-pelan begitu, waktu diperbaiki dia punya mobil dikasih apa, tiba-tiba mobilnya langsung boom gitu. So William Miller punya message that Jesus will come in 1843. Pertama masih slow ya, here and there they accept. Tapi waktu Josiah Leach bikin prediction dan prediction-nya itu benar berdasarkan William Miller punya rule of interpretation, langsung message-nya menyebar ke seluruh dunia. Joy, ada hubungannya nggak kayak kemarin waktu mereka predik bahwa si Trump bakalan mau jadi presiden gitu kan? Terus nggak taunya nyatanya memang benar si Trump jadi presiden. Apa itu bisa jadi dikasih tahu Trump ini the last president? Apa? Betul. Nah, itu Auntie Erly, itu waktu mereka bikin prediction, Trump karena the fourth one akan yang paling kaya toh, terus Trump bikin prediction, guess what? For me, that's the, untuk saya sendiri itu kayak bikin empowerment of the message, for me myself ya, tetapi itu bukan worldwide. Nanti at midnight, kita akan bikin prediction, baru orang dan kita punya prediction itu akan nyata Sunday law, baru banyak sekali orang akan accept kayak Josiah Leach itu dia bikin prediction. Tapi yang Trump itu last president karena itu kan hanya di present truth movement kan yang tahu. Jadi for me myself when the prediction become true itu bikin empowerment yang mana ini this message I do believe message begitu karena dia punya prophecy itu benar-benar di-fulfill. Ya, sekarang dibilang kan Trump bakalan jadi the last president. Jadi, I believe kalau misalnya saya bilang kalau tidak juga, ya wah, I still believe. Mungkin Tuhan yang mau rencana lain, I don't know. Tapi betul. The fact that Trump become president itu fulfillment of prophecy kan? The last president. Tapi the last president itu kan kita nggak tahu what's gonna happen dalam pemerintahannya Trump. Tapi kita tahu di dalam pemerintahannya Trump itu nubuatan-nubuatan itu akan digenapi. Kita tahu dia yang akan bikin Sunday law. Dari dia yang berkuasa dia akan bikin Sunday law. Kita tahu di zaman kalau sudah itu berarti kalau udah percaya misalnya di dalam dia punya bagiannya waktu Presiden Trump yang udah Sunday law ya udah waktunya udah dekat lah, apalagi kalau dia berkuasa cuma 8 tahun ya. Exactly. Tante Li, forget about Sunday law ya. Waktu kita belajar this prophecy ada midnight cry. Kita punya closed door itu di midnight. Forget about Trump 8 tahun. Forget about it. We have to concentrate about midnight. Less dari 8 tahun. Berarti less dari 8 tahun, exactly. Nah, sekarang sekarang kita challenge. Kalau misalnya, let's say, ini paling lama, let's say 2 period lah. Trump 8 tahun. Sunday law, misalnya. Terus, midnight itu sebelum Sunday law. Less than 8 years. Apakah dalam waktu less than 8 years before midnight, kita itu sudah di-seal? Dan seal itu apa? Intellectual. Settling into the truth intellectual. Berarti before midnight kita harus punya intellectual mengenai this prophecy. Iya. Spiritual itu kita punya masing-masing lah ya. What you receive,
Do you apply or not? That's Sandelo itu spiritual. udah terakhir, sudah tutup Sandelo itu untuk dunia. Don't worry about Sandelo itu sedangkan kita udah sebelum Midnight. itu. way before karena Karena ada ada midnight. UN. Kenapa? Sebelum Sandelo kan berarti harus ada UN dulu. Iya, makanya kita mau belajar ini timeline prophecy. Nanti dari sini kita akan pergi ke mana? Ke midnight. Kita akan ke midnight cry. Kita akan ke the empowerment of the second message. Dan kita akan lihat itu terjadi di kita. Nah, pas midnight itu, disitulah leadership of the present truth akan dibawa, ditangkap, dibawa pengadilan. Jadi probation itu di close at midnight. Jadi close-nya nggak satu kali ya. Mungkin leadership, let's say lah Randy yang pimpin present truth. Mungkin dari dia ditangkap, habis itu satu-satu, no? Joy. Kenapa? Enggak, pemimpin ditangkap, nanti kita semua yang belajar. Iya, semua akan ada dapat bagian Tante Esther, tapi mereka will for sure mereka akan tangkap leader-leadernya dulu. That's for sure I know, karena Jesus lebih dulu ditangkap kan dari disciples. Masih ingat disciples-nya juga kan di-persecute kan murid-murid Tuhan Yesus. Sudah after itu kan oke, Yesus dulu sudah itu anak murid-muridnya, tapi murid-muridnya kan after ini lah, berarti murid-muridnya kita ini mungkin nanti Sandelonya. Right. Tapi tapi the thing is anti early itu sudah tutup, kita punya pintu kasihan di situ. Iya, sudah habis. Sudah, itu udah di close. Jadi sebelum close kita harus ada midnight sebelum close of probation. Jadi waktu yang saya perlu tukar, walaupun saya busy, Tante Early busy, Tante Esther busy, make sure dalam kita punya hidup sehari-hari, kita ada prepare untuk midnight oil. Dan salah satu yang akan kita predict at midnight, ini yang Muslim ini. Makanya we have to know exactly the seven trumpet. Karena ini yang kita akan predict. Oke, berdasarkan prophecy ini akan terjadi in the future. So when we end the seven trumpet, kita akan lihat apa yang akan terjadi di kita punya time berdasarkan seven trumpet. Dan itu Josiah Leach prediksi menguatkan pekabaran dari William Miller. Waktu at midnight kita ditangkap, kita akan bikin prediction dan itu terjadi, orang-orang akan lihat dan mereka akan join sama seperti sejarah William Miller di sini. Dan orang-orang menjadi apa? Percaya akan correctness principle dari William Miller dan wonderful impetus, kekuatan terhadap Advent movement. Nah, terus baca habis anti Esther, baca habis aja. Man of learning and position united with Miller, both in preaching and in publishing his views, and from 1840 to 1844, the work rapidly extended. Jadi apa? Orang-orang man of learning position. Waktu when we predict at midnight, terus kita punya prediction itu fulfill, orang-orang akan join gini. Man of learning and position united with Miller, both in preaching and publishing his view. Jadi, waktu orang-orang lihat kita punya prediction itu benar, orang-orang akan apa? Join dengan kita. Join dengan kita. Terus, gara-gara message itu, message dari 1840 to 1844, the word rapidly, cepat sekali tersebar gara-gara Josiah Leach punya prediction dan dia gunakan dari William Miller. So we have to see, right, how important, betapa pentingnya kita mengerti mengenai fondasi Advent, karena Tuhan itu apa? Alpha dan Omega. The beginning of Advent movement akan jadi apa yang Advent movement itu begin dia punya work, kita yang akan finish. How do we finish? Sejarah di-repeat, history repeat. Alkitab selalu bilang, no new under the sun, the history repeat. History-nya diulang-ulang. Advent movement, the beginning, we repeat in our time. Jadi kita harus tahu fondasi Advent dulu, baru kita akan ngerti apa yang akan terjadi di kita punya waktu. Bukan ngerti, bukan hanya dengar orang bilang, oh oke, that's good.
we have to understand and see for ourselves. That's our oil. Makanya, kenapa Auntie Esther? Ada beberapa pertanyaan. Itu kalau bicara mengenai Muslim di restrain, di law semua, sepertinya orang Muslim yang banyak di Indonesia. Dan jadi bukannya midnight itu terjadi di Indonesia dulu, tapi kok di Amerika dulu. No, di Indonesia emang banyak Muslim kan? Banyak Muslim sana. Ya, that's Terbesar. right. Tapi bukan hanya di Indonesia banyak Muslim, di Europe kan banyak Muslim juga. Saya pikir Indonesia dulu sandelonya, kenapa di sini dulu? Karena di sini yang profesi kan di sini kan, oke, Amerika kan di Alkitab kan ada Amerika, right? Iya. Makanya the beginning of remember kan kita bilang kalau bangsa itu mulai di Bible prophecy, di situ juga bangsa akan lebih dulu berakhir. Nah, berarti kalau di Bible prophecy Amerika yang berkuasa mulai 1798, berarti Amerika yang lebih dulu akan jatuh Sunday Law, baru dari Amerika yang isu Sunday Law baru akan ke seluruh dunia. Dan itu Ellen White bilang, Sunday Law akan begin in our country. Sini dulu. Oke, satu lagi. Itu apa? Itu prediksinya kita yang grup remnant yang selalu belajar dari nubuatan gini. Seperti Advent yang lain, mereka itu tidak tahu sama sekali akan terjadinya di zaman Trump ini atau apa. Nah, Mereka tak care. Mereka Nah, sepertinya hanya grup kecil ini yang belajar terus menyelidikin gini. Dan mereka cuma tenang-tenang aja sepertinya, aduh dari dulu Tuhan mau datang kok sampai sekarang. Right. Berlenga-lenga mereka, nggak peduli. Kita Gitu. mengerti Tante Esther punya pertanyaan. Jadi kayak gini Tante Esther. Jadi waktu message ini dikasih kita terima, kan mereka orang-orang dari nominal, mereka lihat kan, wih, ada orang yang sudah separate from Seventh-day Adventist. Bukan separate from Seventh-day Adventist, malah justru kita mempertahankan Seventh-day Adventist. Mereka yang justru malah hanya menggunakan nama aja, tapi fondasi Advent aja nggak tahu, Seven Trumpet aja nggak tahu, 2300, they forget about it. Nah, sekarang mereka harus sebenarnya bertanya, ini mereka lagi belajar apa kok mereka udah nggak sama-sama. Jadi, apakah mereka interest untuk belajar? Enggak. Justru menolak, lari. Kalau mereka menolak, itu Tuhan sudah kasih kesempatan, apakah kamu mau belajar atau enggak. Tetapi ada di nominal, Auntie Esther, yang mereka curious, kayak, apa sih mereka belajar? Mungkin mereka dengar di YouTube. Mereka cari tahu ya. Diam-diam, mereka cari tahu. Pas kita bikin prediction at midnight, terus kita punya prediction itu benar, terus mereka lihat, ini di-persecute, mereka itu yang keluar. Christ-like character, orang nominal akan, orang yang cuman kayak Nikodemus, mereka akan bersatu dengan kita. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Nah, Iya, makanya yang ambil tidak peduli, malah olok-olok kita. Aduh, kamu kok sampai begitu susah. Kalau orang yang sudah begitu, mereka punya attitude begitu. I do not wanna judge, tapi based on their fruit, sudah ketahuan mereka itu reject this message, gitu. Kecuali mereka, Tuhan do whatever yang mungkin, kan ada orang yang end up di hospital baru, gitulah, Tuhan punya cara kan, we don't know. Jadi, mungkin ada saat Tuhan lihat masih ada hope, Tuhan masih bekerja untuk mereka. Banyak yang sudah sakit pun masih menolak, sudah dengar sekali. Betul, dan banyak yang they reject already. I don't wanna judge, but you can see by the fruit, ya. Ya, itu yang Cidang punya teman, dia udah sakit, sudah dengar, Cidang udah share, udah ini, udah tahu, tapi akhirnya mereka menolak. Iya. Udah mau mati sekalipun udah menolak. Jangan keluar dari organisasi. Karena itu Tuhan yang kasih yang Nyonya White itulah. Tuhan Jadi, kasih organisasi bilang. untuk organize, tapi kalau organisasi sudah tolak pekabaran Tuhan, nggak bisa lagi, karena kita bangsa Israel. That's right, betul, bangsa Israel. Kalau bangsa Israel sudah tolak pekabaran, apa yang terjadi di AD 34? Terus probation kan sama dengan Advent. You reject the message, mereka reject Tuhan Yesus. Sekarang mereka reject the message of Jesus Christ through prophecy. Exactly the same. Mereka crucify Jesus at the cross. In our time, mereka crucify the message. Sama.
Dan 8034 close probation. Orang Advent mereka close mereka punya own probation by rejecting the message. Itu sebenarnya itu yang dari paling atasan yang mesti tahu ya. Yang di bawah-bawah itu mungkin pendeta juga nggak menyadarin dia kena perintah dari atasan itu. Mereka Jadi nggak mereka menyadari, turut. tapi mereka juga menolak. Kalau mereka mendengar, kalau memang mereka tahu, mereka mendengar, wih, itu bagus, keluar. Buktinya kan banyak juga orang yang keluar, bukannya enggak selalu berada di. Iya, pendeta bilang biar katanya biar bau-bau di dalam. Kenapa mesti keluar? Kita udah di dalam Bahtera katanya. Padahal kalau sudah di dalam, gua pikir kan bau-bau kan kita nggak rasa lagi, nggak rasa ini salah. Tapi kalau kita udah di luar baru kita sadar bahwa itu tempat bau. Mereka tahu dari mana Bahtera itu bau. How do they know? Can they prove it from Bible and Spirit of Prophecy? Karena Tuhan yang rancang itu Ark kan? Apa itu Ark lagi? Iya, Bahtera. Bahtera. Tuhan yang rancang itu Bahtera. Apakah Tuhan yang rancang itu Bahtera? Apakah kalau bau-bau Noah dengan keluarganya bisa sakit nggak kalau cium bau-bau? Iya. Exactly. Berarti kalau Tuhan rancang dia ada cara untuk kasih bersih itu binatang punya kotoran. Nggak ada bau-bau. Sedangkan I can prove it. Why? Because waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, coba Tante Esther lihat peraturan-peraturan yang dibuat. Orang kusta nggak boleh di situ. Apa yang mati nggak boleh di-touch. Masa di Bahtera Tuhan nggak ada peraturan kotorannya nggak dikasih keluar atau apa? They cannot even prove di ark itu bau. Tuhan itu bersih lagi. Nggak ada kalau sama binatang ada bau. There must be a way untuk bersihkan dia punya kotoran. Nggak ada bau. Enggak. Maksudnya bukan ke situ. Kita kan bilang jangan tinggal di Bahtera, kan mesti keluar. Tapi mereka bilang kenapa mesti keluar katanya biar Bahtera itu katanya. Oh, karena mereka tahu Bahtera bau-bau karena mereka pikir karena binatang banyak. Ada binatang ya. Sedangkan that's what I said. How can they prove ark itu bau? Nggak bisa. They cannot prove it karena Tuhan itu sangat clean. Ellen White aja tulis bukunya di rumah harus clean, bersih apa. Masa di Bahtera Tuhan kasih biar bau-bau, Nuh dengan keluarga bisa sakit cium-cium kotoran binatang selama 40 hari. Nggak bisa, nggak bisa. Tuhan pasti ada peraturan yang mana kotorannya dikeluarkan. Itu Bahtera nggak bau. I don't think Bahtera itu bau. No. Jadi, kalau kita lihat sesuatu yang tidak benar, sama dengan Martin Luther kan dia protes, dia keluar dari gereja Katolik, keluar untuk protes. Kita juga harus sama spirit dengan kita true Protestan. Kalau kita lihat sesuatu yang salah, we have to say it, kasih tahu dengan cara yang benar. Kalau mereka tidak terima, kita keluar karena itu yang kita bikin pertama kan. Kasih pekabaran di gereja, malah mereka bilang ini ajaran sesat. Well, if you do not accept, I'm gonna get out. Bukan get out dari Advent-nya, get out dari error, bukan Advent. Justru kita yang mempertahankan Advent. Sebenarnya ini ada caranya masing-masing. Seperti waktu itu saya juga kan merasa kalau saya tidak pergi ke gereja satu kali aja sepertinya saya punya utang. Aduh, saya nggak berbakti hari ini hari Sabat, saya berdosa gitu. Dan sekarang kita sudah keluar benar dari situ. Tapi bukan kita aja, ini kita yang di dalam kelas bahasa Indonesia, kita orang Indonesia. Ada juga pegawai saya yang bikin betul rumah saya, dia orang Madura. Saya tanya dia, kamu beragama apa gini? Dia bilang, saya seperti remnant. Dia bilang, kita Advent, tapi kita tidak berbakti di gereja, katanya. Tuh, kamu di mana? Kita berbakti di alam, katanya. Di mana itu apa? Banyak kalian. Enggak, ada beberapa, katanya. Berarti bukan kita punya grup aja, ada yang Meksiko juga mungkin ya. Tapi bahasanya dia sendiri ya, tapi berbakti di alam, katanya. Di mana?
Kita itu hanya sekelompok kecil dari orang Iya, Indonesia. Ini udah worldwide, di mana-mana di seluruh dunia ada kelompok-kelompok kecil. iya. Karena Tuhan mau prepare bukan cuman kita 144,000. Iya, saya pikir cuman kita punya grup yang kecil yang apa gini. Tapi di mana-mana ada masing-masing rupanya. Masing-masing. Jadi berarti banyak yang nggak masuk di gereja juga ya, Oh, mereka iya, punya kelompok-kelompok. Absolutely. Tante Esther pikir cuman kita belajar ini message. Go to YouTube, search itu First Day First Month atau Ezra 7 verse 9. You can see banyak sekali Present Truth YouTube yang preach the same message. Tapi Joy, tapi Present Truth, saya dengar itu ke Present Truth, enggak semua yang pelajarannya itu menerima semua. Sepertinya kita menerima ajarannya Pepenger 2520, tapi ada Present Truth yang kagak terima 2520. Berarti Mereka belajar 2300. Itu yang perpanjang katanya time for prophecy-nya, bukan 2520. Mereka hanya mengaku Present Truth, tetapi mereka tidak study Present Truth. Bukannya aliran 2520 cuman ada di Pepenger yang dipelajarin kita ini. Pepenger itu hanya pionir yang kasih. Tapi banyak sekali orang yang pelajari itu 2520 dan menerima. Mereka selalu associate dengan Pepenger karena memang dia yang pionir, dia yang lebih dulu kasih ini. Ini anak saya masih belum bisa terima 2520 dengan 2300. Dia bilang di Nyonya White bilang prophecy terpanjang 2300 katanya. I understand. It's okay. Susah saya mau apa. Yang penting Tante Esther yang jadi living witness buat dia, kalau misalnya country living sama-sama, approach dia dengan, dengan cara kasih, jangan dengan oh, you have to do. Orang kalau begitu malah lebih menjauh. Iya, ada dua yang dia nggak terima dengan Godhead yang kita bilang 2 aja. Dia bilang 3 katanya, tapi 1 katanya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Itu Nyonya White sendiri yang apa? Kenapa kalian percaya cuman orang lain punya ajaran, tapi Nyonya White ditolak, dia bilang gitu. Jadi dia cuma itu yang dia nggak ini. Karena Nyonya White bilang apa? Ada 3 itu. Aduh, saya nggak tahu mau jelaskan gimana. Saya sendiri lagi belajar, lagi belum tahu pasti. Iya, saya masih tanya-tanya. Tante Esther gini aja, make sure Tante Esther belajar, yakin diri sendiri dulu, baru Tante Esther bisa jelaskan. Kalau dia jelaskan dia belum terima saat ini, nggak apa-apa, berdoa terus. Intercessory prayer itu sangat powerful. Ya, dia baca tuh Joy, dia buka itu Nyonya White semua tuh Alkitabnya dia baca, digarisin, dia baca lagi dari YouTube dia gini-gini. Jadi dia bilang kalau terima cuman bukan 1, karena Mama pakai bahasa Indonesia jadi cuman tahunya cuman 1 katanya, karena apa sumbernya bahasa Indonesia. Coba belajar kalau bisa bahasa Inggris dari ini supaya di-proof katanya benar Nyonya White punya apa dengar orang punya katanya. Aku nggak tahu saya bilang. Nyawain banyak sekali tulisan yang itu, yang Trinity itu ajaran Katolik Anti Esther, bukan ajaran Advent. So, anyway. Jadi kalau untuk mau tahu Trinity itu Kak Raf yang kasih Trinity itu yang bahasa Indonesia. Dia baca dari mana-mana sumber saya nggak tahu. Dia baca dari online, dari YouTube, dari Alkitab. It's okay. As long as he wants to study, it's okay. Let God work in his heart. Kita jangan stress out, jangan force somebody. Biarkan Holy Spirit yang bekerja. As long as dia mau cari kebenaran, it's okay. Tuhan akan. Iya, dia mau cari proofnya katanya yang mana katanya yang benar ini, yang kita percaya 2, padahal dibilang 3. Kalau Tante Esther bisa kasih Kak Ralph punya yang Godhead itu. Ada, dia bisa baca sendiri, dia tahu itu. Okay. Yang penting dia mau cari tahu, that's all. Yeah. Kalau orang sudah nggak peduli, there is no hope. Tapi kalau orang masih mau cari tahu, dia masih mau cari tahu kebenaran, Karena kalau orang kayak gitu, Auntie Esther, if he see the truth, dia akan stick to it. Tapi kalau orang yang hanya ikut-ikut, nah itu kalau datang itu gampang sekali keluar. Tapi orang yang susah mau terima karena dia lihat itu nggak benar, tapi kalau dia pas tahu ini kebenaran, when he accepted, he will not let go. Itu Daniel punya personality and it's good. If he know this is the truth, he will not. Saya bilang sampai dia tanya
sampai online dia tanya, dia suka baca bachelor itu yang ateis, yang tapi masih di bawah pegangan konferensi, dia tak mengerti, katanya dia kok masih boleh itu sebarkan mengenai revelation base semua paus, tapi kok dia nggak kena tendang, itu maksudnya dari conference gitu. Berapa sih Randy yang ini mengkali pikirannya kan. Terus saya bilang sama Randy waktu itu, mungkin kena Randy suka bilang-bilang selalu GC, jadi mereka mengkali nggak suka itu mengkali ajar mengenai revelation, tapi dia nggak pernah sebut-sebut GC, jadi GC nggak peduli, jadi masih sempat dia mengajar sampai sekarang. Dengan kan Doc Bachelor nggak terima 25-20, dia nggak terima itu. Nah, yang bikin orang di kick out dari gereja Tante Esther itu chart, sama dengan William Miller. Waktu chart itu dikasih, gereja-gereja Protestan tutup pintu. Nanti we gonna get there di pelajaran ini. Nah, waktu kita kasih chart itu, nubuatan mengenai chart itu, when we give the chart, baru gereja-gereja akan tutup pintu. So, kenapa Doc Bachelor nggak ditutup pintu? Because he did not preach the chart. Mau dia kasih wahyu, mau apa, doesn't matter. As long as you don't preach the chart, you're fine. Itu yang kita lihat. Dia bilang kalau tidak sanggup misalnya itu kita tidak tahu itu ministry heaven katanya. Nanti kalau di surga baru tanya sama Yesus. Kalau misalnya masih bingung-bingung terus sampai tidak ada keterangan yang meyakinkan kamu, nanti itu ministry bukan ministry mystery of heaven katanya, nanti tanya gini Aunty Esther, Tuhan itu kasih sama kita yang kita akan mengerti. Karena masa orang lain mengerti, Daniel nggak ngerti. Jadi kita harus, itulah sealing ya. Sealing itu intellectual sama spiritual, meaning we have to understand. Dan waktu kita understand, kita apply what we know, the light yang Tuhan kasih. Itu the seal. So, jadi dia juga, even though dia, nggak percaya ini, itu, tapi kalau dia mau cari terus kebenaran, dan kalau dia bisa aja terima ini kebenaran, dia nggak akan let go. But he has to accept this truth, Aunty Esther, karena ini truth yang akan bikin kita seal. Nggak bisa truth yang lain. Because at midnight, kita either kita mau di-seal, apa kita nggak terima seal. Dan Daniel akan dikasih kesempatan, apakah dia akan terima ini pekabaran atau enggak. Karena one of this day, he has to make his decision also. Semua harus mungkin interpretasinya maksudnya memang betul itunya, tapi interpretasinya takut seperti William Miller, bisa aja terjadi kekecewaan, maksudnya salah tanggalnya atau salah kejadiannya, maksudnya gitu. Jadi mungkin maksudnya yang kita belajar ini enggak interpretasinya yang enggak makanya itu seperti zaman William Miller. Ya. Mengerti. Makanya sekarang untuk mau tahu apa yang akan terjadi exactly what's gonna happen supaya kita nggak disappointed lagi. Karena kan kita punya itu kan tidak berdasarkan waktu lagi. So nggak ada definite time. Oh, Sandelo tahun begini, no. Kita akan bikin prediction berdasarkan apa yang sudah terjadi in the past. Dan itu akan terulang. Mau jadi kapan, we don't know exactly, but we know what's gonna happen. Tapi untuk mau taruh date, tahun dengan hari itu, kita udah nggak bisa lagi sesudah 1844. Pokoknya gini aja ya, kita bersedia aja, kita udah tahu waktunya dekat, masanya Trump. Andai kata tidak terjadi zaman Trump, mungkin untuk berikutnya lagi presiden, supaya kita lebih kuat lagi ya, jangan terjadi kekecewaan. Jadi sekarang kita jangan fokus siapa presiden atau apa. Sekarang yang kita fokus bagaimana saya mengerti ini firman ini, bagaimana saya bisa disil gitu. Intelektual dengan spiritual, itu yang harus kita fokus. Mau Trump, mau apa, sekarang don't worry about it. Tuhan lagi tunggu orang yang disil. Kan? Kalau sudah dapat dia punya number, dan akan dikeluarkan Sandelo. Jadi, don't worry about Trump. Sekarang Tante Esther yang worry adalah, bukan worry sih, yang kita harus fokus. Karakter kita dulu. Karakter. Yang di-seal. Betul, dengan bagaimana saya mengerti ini message. Karena seal itu bukan hanya karakter, intelektual juga. Ada dua hal. Intelektual dengan spiritual. Tapi ini, Joy, kalau
apa tiap orang kan intelektualnya ada yang cerdas, ada yang ini kayak kita udah belajar mengerti saat Joy menerangkan mungkin iya ngerti gitu. Sudah berapa lewat lupa lagi. Gini, Apanya yang Tante bilang? gini. Yang penting sekarang Tante Esther ngerti kan? Waktu Tante ya ulang, Tante Esther coba bikin garis, oh ini profesinya begini-gini. Kalau Tante Esther mengerti, you can explain to yourself. Tuhan bisa saja akan kirim orang lain untuk Tante Esther explain. Dengan kalau Tante Esther sudah mengerti, don't worry, at midnight Tuhan yang akan kasih ingat semua. Ingat lagi. Makanya jangan dulu gini, jangan dulu kayak gini. Aduh Tuhan, nanti Takutnya midnight saya nggak bisa. take one day at the time, Auntie Esther. Kayak Tante Esther mau country living. Oh, nggak ada well, nggak ada ini. Take one day at the time. Tante Esther pikir Tuhan mau Jangan gitu. pikir dulu yang apa ya. Masih Iya. percaya kayak Abraham di mana Satu itu dulu. jalan. Right, satu dulu apa yang saya harus kuasai. Oh misalnya ini dulu, oke, mengerti, oke, maju satu-satu. Don't worry, God will put the remembrance in our mind. Waktu datang waktunya dipertanggungjawabkan, Tuhan akan taruh lagi di kita punya pikiran dan kita akan ingat. Yang penting Tante Esther sungguh-sungguh mau belajar, itu kunci. Sungguh-sungguh mau cari tahu kebenaran. Dan kalau sudah tahu apa yang practical life, yang kalau Sabbath School dengan Dino, yang makanan, apa semua, itu kan spiritual. Jadi when we apply, kita dapat seal, intelektual yang kita kasih sekarang, prophecy. Spiritual, oh daily life, apa saya mau bikin. Itu seal, Auntie Esther. Seal. Gitu. So, kalau ada perubahan dari yang salah, itu artinya sudah di-seal. Kan? Kalau sudah berubah maksudnya dari yang salah, terus kita berusaha, kita bisa melakukannya, itu udah di-seal berarti satu-satu kecil-kecil dulu. Tuh, jadi dengan bertambahnya pengetahuan, bertambahnya juga kita punya praktek meninggalkan dosa, itu kan? Itu namanya sealing. Intelektualnya increase, saya punya benci dosa juga. Sudah siang. Dengan bantuan Tuhan gitu. Thank you, ya udah jamnya. Oh ya ampun, sorry ini udah lewat dari satu jam. Nanti kalian mau ini